Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nur Fadila di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai matriks. Materi tentang matriks merupakan materi baru bagi kalian yang baru naik di kelas 11 SMA. Nah, pembahasan tentang materi ini sangat diperlukan untuk mempelajari materi lain dalam matematika. Antara lain, jika kita ingin mempelajari determinan, kita harus belajar matriks. Begitupun dengan vektor dan juga transformasi geometri. Dalam kehidupan sehari-hari pun, matriks sangat membantu dalam mencatat hal-hal yang berhubungan dengan jajaran bilangan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini yuk. Misalnya saja, ada seorang siswa yang mencatat hasil ulangan hariannya untuk beberapa mata pelajaran dalam sebuah tabel. Tabel tersebut dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, misalnya seperti ini atau seperti ini. Kalau diperhatikan, urutan angka-angkanya sama kan? Cuma keterangan baris dan kolomnya aja tuh yang dihilangkan. Terus angka-angka tersebut diberi tanda kurung juga di sisi kiri dan kanannya. Nah, dalam matematika, bentuk tersebutlah yang kita namakan dengan matriks. Setelah menyaksikan ilustrasi sebelumnya, kita bisa menyimpulkan nih bahwa matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau bisa juga kurung siku ya. Nah, suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti huruf A, B, C, dan seterusnya. Oh ya, kamu tahu kan bedanya baris dan kolom itu apa? Kalau baris itu susunannya horizontal atau ke samping. Sedangkan kalau kolom susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Misalnya nih, matriks yang sebelumnya tadi kita bahas, kita beri nama matriks tersebut dengan matriks A. Maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Penamaan baris dan kolom pada matriks dibuat urut ya. Jadi, baris ke-1 dimulai dari atas urut ke bawah. Sementara itu, kolom ke-1 dimulai dari kiri ke kanan. Seperti halnya kamu yang punya ukuran, maka matriks itu juga punya ukuran loh. Ukuran matriks inilah yang disebut dengan ordo. Cara ngukurnya adalah dari banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M dikali N. Supaya lebih sederhana, bentuk tersebut kita bisa tuliskan seperti ini. Selanjutnya adalah elemen matriks. Elemen matriks adalah masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks. Itulah yang disebut dengan elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri loh. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Misalnya saja nih, pada matriks A sebelumnya, ordonya adalah 4 kali 4, atau bisa kita tulis seperti ini. Soalnya jumlah barisnya kan ada 4, dan jumlah kolomnya juga ada 4. Untuk elemen-elemen matriks A sendiri bisa dinotasikan dengan A, I, J, yang menyatakan elemen matriks A pada baris ke I, dan elemen matriks A pada kolom ke J.
Supaya kamu nggak bingung, simak contoh di bawah ini aja yuk. Misalnya kita ambil contoh A11, A12, dan A54 deh untuk memahami permasalahan yang satu ini. Yang pertama, A11 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1. Jika kita perhatikan baris ke-1, kolom ke-1, nilainya adalah 0 berdasarkan pengamatan pada matriks A. Yang kedua, elemen A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-2. Jika kita perhatikan, nilainya adalah 1. Dan yang terakhir ada A54 yang menyatakan elemen matriks A pada baris ke-5 dan kolom ke-4. Jika kita perhatikan, nilainya adalah 2. Gimana? Paham kan cara bacanya? Nah, selain punya ukuran, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus loh. Untuk beberapa jenis khusus matriks yang perlu kamu ketahui, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris aja. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris, matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom aja. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah matriks identitas. Matriks ini adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Perhatikan contoh berikut ini deh. Yeay, akhirnya kita telah selesai membahas materi mengenai matriks. Untuk mengapresiasi perjuangan kita yang telah sampai di titik ini, jangan ragu untuk ucap hamdalah ya. Alhamdulillah. Oke deh, karena materinya udah selesai kita bahas satu persatu. Kita jumpa di lain kesempatan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.